Maret 1938 terjadi peristiwa Anschluss, yakni penggabungan Austria ke dalam Jerman. Seperti yang diketahui, Adolf Hitler, sang pemimpin tertinggi Jerman, lahir di Austria dan sudah sangat lama menginginkan persatuan ini karena menganggap orang Austria dan orang Jerman adalah satu bangsa. Menariknya, sebelum peristiwa ini terjadi, Kanselir Austria, yakni Kurt Sassenagh, dipaksa untuk mundur dari jabatan dan pejabat Austria yang pro-Nazi mengambil alih kekuasaan. Akibatnya, pasukan Jerman mudah memasuki Austria dan tak mendapat perlawanan berarti dari militer Austria. Tak hanya itu saja, mayoritas rakyat Austria justru menyambut Nazi dengan sangat antusias. Meski begitu, tetap ada pihak yang tak setuju atas penyatuan ini, seperti kaum Yahudi, kelompok sosialis, hingga sebagian masyarakat konservatif. Mereka sangat ketakutan karena mereka sadar penyatuan ini ada niat terselubung dan merekalah targetnya. Tapi karena tak memiliki kekuatan, mereka hanya bisa pasrah. Singkat cerita, target Hitler berikutnya adalah Sudetenland, yakni sebuah wilayah di Cekoslowakia yang dihuni sekitar 3 juta etnis Jerman. Penting untuk dicatat, Cekoslowakia bersekutu dengan Britania Raya dan Prancis. Nah, Hitler menuntut wilayah ini dengan alasan ingin melindungi saudara-saudara yang ada di sana. Di sisi lain, Britania Raya dan Prancis yang masih trauma oleh kengerian Perang Dunia Pertama langsung menerapkan kebijakan appeasement, yakni kebijakan mengalah demi mencegah perang setelah mengetahui kalau Hitler mengincar wilayah Cekoslowakia. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan masalah Sudetenland, tepat pada September 1938 diadakanlah konferensi Munich yang dihadiri oleh Jerman, Italia, Britania, dan juga Prancis. Sedangkan Cekoslowakia tidak diundang. Singkatnya, keputusan terkait masalah ini berada di tangan Britania dan Prancis. Cekoslowakia yang merasa sia-sia saja jika membantah dua sekutunya itu, memilih untuk pasrah saja karena meski ngotot sekalipun ingin membela wilayahnya, Cekoslowakia tak akan mampu melawan Jerman dan juga tak akan dibantu oleh dua sekutunya itu. Pada akhirnya, melalui perjanjian Munich, Sudetenland resmi jadi milik Jerman. Gilanya, menurut Britania dan juga Prancis, penyerahan wilayah ini demi perdamaian dunia tanpa tahu bahwa Hitler itu tidak akan pernah puas dengan yang didapatnya. Parahnya, Hitler yang belum puas ingin menduduki Cekoslowakia sepenuhnya. Jadi, untuk mewujudkannya, tepat pada Maret 1939, Hitler memanggil Presiden Cekoslowakia, Emil HH, ke Berlin. Dalam pertemuan ini, Hitler mengancamnya dengan menegaskan jika Cekoslowakia menolak untuk tunduk sepenuhnya, maka Jerman akan menghancurkannya. Cekoslowakia yang merasa sudah ditinggalkan Britania dan Prancis memilih untuk tunduk pada Jerman. Apa yang dilakukan oleh Hitler ini sebenarnya berkaitan dengan ideologinya yang sejak awal sangat meyakini konsep Lebensraum atau ruang hidup. Sederhananya, Hitler percaya bahwa bangsa Jerman yang dianggapnya sebagai perwakilan paling murni dari ras Arya membutuhkan wilayah baru untuk berkembang dan terus maju. Dari sudut pandangnya, Eropa Timur adalah tempat yang sangat cocok untuk mewujudkan semua impiannya. Setelah berhasil menguasai Austria dan Cekoslowakia melalui tekanan diplomatik tanpa perang skala besar, Hitler langsung menargetkan Polandia. Menurutnya, Polandia adalah penghalang utama dalam rencana perluasan wilayah Jerman di Eropa Timur. Dan perang adalah satu-satunya cara yang tepat untuk menaklukkan Polandia. Ya, karena bagaimanapun, Polandia tidak akan bisa ditekan secara diplomatik. Tak hanya dianggap sebagai penghalang saja, Polandia dijadikan target oleh Jerman, tentu tak bisa lepas dari masalah teritorial. Seperti yang diketahui, setelah Perang Dunia Pertama, Polandia yang selama lebih dari 120 tahun dijajah dan kehilangan kemerdekaannya karena dibagi oleh Rusia, Austria, dan Jerman, akhirnya berdiri kembali sebagai negara merdeka. Polandia yang baru merdeka memperoleh wilayah dari 3 penjajah tersebut, dan Jerman harus melepaskan beberapa wilayah penting, termasuk koridor Polandia, yaitu jalur daratan yang menghubungkan Polandia dengan Laut Baltik. Lalu, wilayah Jerman lainnya yaitu Danzig ditetapkan sebagai kota bebas di bawah Liga Bangsa-Bangsa. Dengan kata lain,
Danzig menjadi wilayah semi-independen yang tidak menjadi bagian dari Jerman maupun negara lain. Hilangnya wilayah Jerman ini membuat mayoritas rakyat Jerman sangatlah marah karena semua ini dianggap sebagai penghinaan yang harus dibalas supaya rasa hormat yang telah hancur kembali pulih sedia kala. Jadi Hitler menargetkan Polandia juga tak lepas dari niat untuk mengembalikan kehormatan Jerman. Selain masalah teritorial, penargetan Polandia juga dipicu oleh ideologi Nazi Jerman yang syarat dengan pandangan rasis. Menurut ideologi ini, orang-orang Slavia termasuk bangsa Polandia dianggap memiliki derajat yang lebih rendah dibanding bangsa Jerman atau ras Arya. Akibatnya, penduduk Polandia direncanakan untuk dipindahkan, dijadikan pekerja paksa, atau dibunuh. Sementara itu, tanah Polandia akan dijadikan tempat tinggal baru bagi bangsa Jerman. Sekarang dari sisi militer, Polandia adalah target yang sangat menguntungkan bagi Jerman. Bayangkan saja, wilayah Polandia yang berupa dataran luas sangat cocok untuk taktik Blitzkrieg, yaitu serangan kilat yang mengandalkan kecepatan dan juga kejutan. Dalam taktik ini, tank akan bergerak cepat menembus pertahanan musuh dan dibantu oleh serangan udara untuk menghancurkan komunikasi dan logistik musuh. Setelah itu, infanteri bermotor yaitu pasukan darat yang diangkut dengan truk atau kendaraan bermesin turut mengikuti tank untuk menguasai wilayah yang sudah dilibas tank. Sebelum melancarkan serangan ke Polandia untuk memastikan Jerman tidak akan menghadapi perang di dua front, tepat pada 23 Agustus 1939, Jerman menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop dengan Uni Soviet. Secara resmi, perjanjian ini adalah fakta non-agresi, tetapi di balik layar terdapat protokol rahasia yang membagi Polandia menjadi zona pengaruh Jerman dan Soviet. Bahkan, negara-negara Baltik dan Finlandia juga masuk ke dalam zona pengaruh Soviet sesuai kesepakatan. Kesepakatan ini pada akhirnya memberi jaminan bahwa Soviet tidak akan menghalangi invasi Jerman ke Polandia dan juga tak akan ikut campur dengan aksi Jerman. Meski begitu, karena dunia ini penuh dengan aturan, maka Hitler membutuhkan alasan yang tepat untuk memulai perang supaya tidak dimusuhi oleh banyak negara di awal-awal perang. Singkat cerita, pada 31 Agustus, Jerman melancarkan provokasi palsu yang salah satunya agen-agen Jerman menyamar sebagai tentara Polandia dan menyerang stasiun radio Jerman. Aksi licik ini membuat Jerman memiliki alasan pembenaran untuk menyerang Polandia. Kemudian pada 1 September, Jerman menyerang Polandia dengan kekuatan penuh dari barat, utara, dan juga selatan. Serangan yang dilancarkan Jerman sangatlah cepat dan mematikan sesuai dengan strategi Blitzkrieg. Di sisi lain, serangan Jerman ini berhasil memicu kemarahan Britania dan juga Prancis yang menjamin keamanan Polandia. Akibatnya pada 3 September, keduanya menyatakan perang terhadap Jerman. Parahnya, tepat pada 17 September, Uni Soviet ikut menyerang Polandia dari timur. Serangan dari dua kekuatan besar ini berhasil membuat Polandia jatuh pada awal Oktober. Setelah itu, Polandia dibagi dua oleh Jerman dan Uni Soviet. Terlepas dari itu semua, penyerangan terhadap Polandia ini adalah awal dari agresi militer Jerman di Eropa Timur dan menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Berkat hal ini pula, Polandia dikenal dalam sejarah sebagai target pertama Hitler di panggung resmi Perang Dunia Kedua.